There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel aku, channelnya Mama Simfoni. Nah, di video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, untuk kali ini aku tuh baru beli telur gitu teman-teman. Ini aku tuh baru beli telur 1 piring. Nah, ini tuh mau aku buka gitu teman-teman untuk telurnya, karena hari ini tuh aku mau bikin cemilan gitu teman-teman. Nah, di sini aku tuh biasanya kalau beli telur itu lebih sering 1 piring kayak gini ya teman-teman. Karena kalau misalkan aku belinya itu per biji ataupun kurang dari 1 piring, itu otomatis kurang gitu ya teman-teman, karena aku tuh termasuk boros di telur gitu teman-teman. Jadi anak-anak itu lebih suka sama lauk telur dibanding sama lauk yang lain gitu teman-teman. Dan menu simple aku ya telur, jadi telur ini tuh menu andalan aku. Nah, tadi untuk putih telurnya sama kuning telurnya itu udah aku pisah. Jadi aku tuh mau masak kuning telurnya aja. Tadi aku tuh pakai 2 telur gitu ya teman-teman. Di sini tuh aku mau bikin dimsum dan aku tuh dapat resepnya tuh dari YouTube gitu teman-teman. Jadi katanya tuh kalau pingin dimsumnya itu enggak keras, itu pakainya tuh putih telurnya ya teman-teman. Jadi nanti untuk kuning telurnya itu aku goreng sendiri aja kayak gini buat lauk anak-anak itu ya teman-teman. Karena untuk pagi hari kayak gini biasanya aku tuh bikin lauk buat sarapan itu cuma kayak gini aja sih, lebih sering dadar telur aja. Tapi kalau misalkan aku lagi nggak repot, aku bisa bikin sayur sama menu yang lain. Tapi anak-anak itu menu andalannya itu selalu telur, karena aku tuh udah coba beberapa lauk, dia tuh nggak terlalu suka gitu teman-teman. Tapi tetap aku selingin gitu, kadang tempe, kadang telur, kadang juga ayam ataupun daging gitu ya teman-teman, dan terkadang juga ikan. Pokoknya tetap aku selingin buat lauknya. Dan ini aku tuh kemarin dapet daun bawang dari temen aku. Jadi temen aku tuh nanam daun bawang di halaman rumahnya gitu teman-teman. Nanamnya itu lumayan banyak, terus aku tuh minta bibitnya. Dan ini tuh untuk bibitnya tuh udah aku tanam, dan untuk yang di atasnya itu udah aku potong, dan tadi hasil potongannya itu mau aku buat dimsum gitu ya teman-teman, buat campuran dimsum. Nah, ini suami aku tuh lagi masuk shift pagi. Jadi kali ini tuh seperti biasa aku tuh vlognya bersama ketiga anak aku ya teman-teman. Ini aku tuh lagi nyuapin kakak Nabila, sama aku tuh lagi nyuapin kakak Aza juga. Dan untuk adik Arka seperti biasa, dia tuh selalu minta disanding ya teman-teman. Kalau misalkan ditinggal sendiri itu pasti nangis gitu. Nah, ini sambil aku nyuapin sambil ngomong adik Arka, dan aku juga tuh kalau misalkan lagi nyuapin anak-anak aku pasti sambil ikut makan juga ya teman-teman. Karena aku tuh makannya tuh kayak gitu, nggak terlalu teratur banget.
Dan di sini aku tuh beli ayam itu 1 kilo, aku tuh belinya di bagian dada gitu teman-teman. Jadi kemarin tuh pas lagi murah harga ayam, ini tuh aku tuh dapat harga 45.000 gitu teman-teman untuk harga ayamnya. Nah ini untuk ayamnya tuh aku potong-potong gitu, aku potong dadu. Setelah itu nanti mau aku blender ya teman-teman. Oh ya alhamdulillah teman-teman, aku tuh udah dapet Google AdSense. Jadi aku tuh nunggunya itu selama 1 bulan gitu teman-teman, baru datang suratnya gitu teman-teman. Aku tuh kemarin sempat ke kantor pos, tapi pas aku datang itu suratnya belum ada. Jadi aku tuh minta sama petugasnya, minta nomornya gitu teman-teman, biar aku tuh nggak bolak-balik ke kantor pos. Dan pas aku WA itu alhamdulillah di tanggal 23 itu surat aku tuh udah datang. Dan di tanggal 24 Februari 2023 aku tuh ke kantor pos ya teman-teman, dan aku tuh seneng banget karena surat aku tuh udah datang. Dan terima kasih banyak ya teman-teman buat kalian yang udah selalu support. Aku doain semoga rezeki kalian selalu lancar, selalu diberikan kesehatan. Dan buat kalian yang lagi sakit, semoga selalu diberikan kesembuhan ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah di sini itu tadi ayamnya udah aku potongin semua dan mau aku blender. Untuk blenderannya itu karena ini terlalu kecil, jadi aku blendernya itu sampai 2 kali gitu ya teman-teman, karena nggak muat. Nah jadi kemarin itu pas waktu pertama kali aku bikin dimsum itu anak-anak itu pada suka gitu teman-teman. Jadi aku tuh bikinnya itu dimsum sama nugget, tapi mereka tuh lebih cenderung suka ke dimsumnya gitu, apalagi kakak Nabila ya teman-teman, dia itu bolak-balik nambah. Dan pas aku bikin sempol dia itu juga suka banget. Mungkin lain waktu aku mau bikin vlog bikin sempol gitu ya teman-teman. Nah ini adek Aza itu dia itu kepo banget sama blender gitu teman-teman. Dia itu mau ikut blender, jadi dia tuh megangin blendernya kayak gini. Nah tadi kakak Nabila itu lagi main sama adik Arka ya teman-teman. Nah ini untuk hasil blenderannya itu lumayan halus karena ini itu pakai 4 mata pisau gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget, pokoknya aku tuh kalau mau bikin daging-dagingan yang dihalusin kayak gini tuh udah nggak repot ya teman-teman. Nah ini untuk blenderan pertama mau aku taruh di food container, dan nanti untuk sisanya mau aku blender lagi. Jadi di sini aku blendernya nggak pakai es batu, cuma kayak gini aja. Untuk sekarang ini aku mau bikinnya tuh full dimsum gitu ya teman-teman. Jadi dari 1 kilo daging ayam ini full aku bikin dimsum semua teman-teman. Nah untuk kulitnya aku tuh pakai kulit pangsit gitu, karena aku tuh males banget bikin kulit sendiri gitu teman-teman. Sebenarnya kalau dimsum itu kan kulitnya agak lembek ya teman-teman, agak lentur gitu. Kalau pakai kulit pangsit itu hasilnya itu keras. Jadi kalau misalkan udah dingin itu keras, terus juga kulitnya itu kan lebar ya teman-teman. Jadi dia itu dimsumnya itu agak besar-besar gitu. Kalau pakai kulit dimsum itu kan takarannya itu nggak terlalu besar dan hasilnya itu lebih bagus gitu teman-teman. Tapi karena nggak ada, jadi aku pakai bahan yang ada aja. Jadi aku tuh beli kulit pangsitnya itu di tempatnya Mbah ya teman-teman. Kalau di tempatnya Mbah itu kulit pangsit itu selalu ada.
Jadi tadi aku beli di situ. Nah, ini untuk hasil blenderan yang kedua udah selesai. Ini mau aku campur sama hasil blenderan yang pertama. Ini nanti untuk adonannya itu mau aku kasih daun bawang, terus juga aku kasih seledri juga. Jadi alhamdulillah di belakang kontrakan itu ada tanaman seledri juga ya teman-teman. Itu tuh awet banget, sampai sekarang itu masih numbuh terus gitu teman-teman. Itu padahal sering aku petikin, tapi katanya sih kalau misalkan tanaman seledri itu semakin sering dipetikin semakin bagus gitu ya teman-teman, kayak daun katuk. Nah, ini aku juga mau ngupasin si wortel. Di sini aku pakai satu batang wortel gitu teman-teman. Nanti mau aku parut gitu. Jadi untuk wortelnya itu nanti buat toppingnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk daun bawangnya itu masih sisa banyak banget, karena itu tuh emang banyak banget gitu teman-teman. Nah, aku udah vakum lagi ya teman-teman selama 1 bulan, karena kemarin itu lagi riwe seperti biasa. Aku tuh terkadang tuh suka sayang kalau misalkan bolak-balik vakum ya teman-teman, karena otomatis viewers aku tuh jadi rendah banget kalau misalkan aku sering banget vakum. Tapi mau gimana lagi, karena kemarin tuh masih repot, jadi aku tuh vakum selama 1 bulan lagi teman-teman. Ya Allah, aku tuh sayang banget lah pokoknya kalau misalkan sampai vakum terus. Nah, alhamdulillah hari ini tuh aku bisa share lagi. Jadi aku tuh ngerasa seneng banget ya teman-teman, karena bisa nyapa kalian, bisa berbagi aktivitas aku. Walaupun aktivitas aku tuh kayak gini aja, tapi aku tuh selalu berharap ya teman-teman, apa yang aku share ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan semangat buat kalian semua gitu teman-teman. Ya, pekerjaan ibu rumah tangga emang kayak gini, tapi harus kita syukuri dan harus kita nikmatin gitu, karena nanti masa-masa kayak gini tuh bakal kita rindukan gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk wortelnya ini udah aku parut. Terus selanjutnya ini aku mau ambil kulit lumpia sama adonannya gitu teman-teman. Jadi tadi adonannya itu aku taruh di kulkas dulu biar nggak rusak gitu ya teman-teman untuk adonannya. Di sini aku dubbingnya itu malam hari teman-teman. Biasanya aku tuh kalau dubbing di subuh hari, tapi karena ini aku tuh bisa dubbing bisa edit itu di malam hari, jadi aku putusin buat sekalian dubbing aja. Karena nanti takutnya kalau subuh-subuh aku nggak bisa dubbing ya teman-teman, jadi aku sekalian aja buat dubbing. Nah, tadi tuh ada suaranya adik Arka. Tadi adik Arka itu lagi batuk gitu teman-teman. Nah, itu adik Arka juga lagi mainan sendiri, karena tadi kakak Nabila sama kakak Aza itu lagi mainan berdua gitu. Nah, ini untuk wortelnya sama daun bawangnya itu aku campurin. Terus untuk putih telurnya juga aku masukin juga. Seledrinya juga tadi udah aku masukin ya teman-teman. Jadi untuk seledrinya itu aku campur sama daun bawang gitu. Terus ini aku mau kasih tepung tapioka. Ini aku pakai tepung tapioka merek Pak Tani gitu teman-teman. Nah, aku tuh pakai takaran sendok gitu. Nah, di sini itu aku cuma pakai tepung tapioka aja, nggak aku kasih tepung terigu ya teman-teman, karena kalau dikasih tepung terigu itu hasilnya agak keras gitu teman-teman kalau menurut aku. Nah, ini karena tempatnya itu terlalu kecil, jadi aku pindahin aja ke baskom yang lebih besar gini ya teman-teman.
biar aku lebih leluasa gitu buat aduk ngaduknya gitu. Dan tentunya itu nggak pada berjatuhan gitu ya teman-teman. Nah ini mau aku kasih kaldu ayam, ini di sini aku pakai Royco. Ini aku pakai Royco 2 saset. Nah ini untuk suara aku tuh agak-agak serak gitu ya teman-teman, karena mungkin aku dubbingnya di malam hari. Jadi ini tuh aku dubbing itu di jam setengah 1 malam. Biasanya kalau di jam-jam segini tuh suara itu udah serak-serak gitu ya teman-teman. Suara bagus tuh biasanya pagi hari, siang sampai sore gitu itu masih bagus. Malam pun masih bagus kalau masih sekitar jam 10-an gitu teman-teman. Tapi kalau udah jam 11 ke atas, kalau menurut aku tuh, aku sendiri itu suara aku tuh jadi serak kayak gini teman-teman. Nah ini karena tadi tuh ngaduk pakai sendok itu susah, jadi aku lanjut pakai tangan. Tapi sebelumnya aku udah cuci tangan ya teman-teman. Nah di sini tadi untuk kulit pangsitnya aku taruh di freezer karena cuma bentar aja, jadi aku taruh di freezer aja gitu teman-teman. Nah untuk kulit lumpianya ini tuh aku beli satu satu plastik aja, karena ini tuh isinya juga banyak. Aku nggak tahu sih isinya berapa, karena aku tuh nggak lihat. Biasanya kan ada keterangannya ya teman-teman di kemasannya gitu, karena aku tuh nggak lihat keterangannya di kemasannya, jadi aku nggak tahu berapa lembar. Nah di sini untuk adonannya itu aku kasih 1 sendok itu, terus aku ratain di kulit pangsitnya. Jadi tujuannya itu biar enak aja buat ngebentuknya gitu ya teman-teman, biar cepat merekat di kulit pangsitnya gitu. Nah di sini tuh yang butuh kesabaran sama ketelatenan ya teman-teman, karena bikin bungkusin kayak gini bentuk dimsum itu ternyata nggak semudah apa yang dibayangkan gitu ya teman-teman. Jadi kadang tuh bentuknya tuh melayat gitu. Nah kalau pakai kulit pangsit kayak gini emang dimsumnya itu jadi gede-gede. Terus juga ini tuh terlalu kebesaran emang untuk kulit pangsit gitu ya teman-teman. Harusnya itu kita tuh belinya itu kulit dimsum, jadi yang udah bulet-bulet gitu, udah sesuai sama ukuran dimsum gitu ya teman-teman. Dan kalau kayak gini itu bungkusnya tuh kepenak, kalau bahasa Jawa itu kepenak ya teman-teman. Ini tuh gampang banget bungkus kayak gini kalau misalkan adonannya itu kita ratain dulu. Nah terus kalau udah aku kasih atasnya, aku kasih wortel gitu, wortel yang sebelumnya udah aku parut ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman buat kalian yang udah nonton vlog aku, udah selalu support. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.